Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang advokasi terkait rokok elektrik di wilayah urban. Nah, adapun untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Raihan dengan NIM 23.029.005. Selanjutnya ada Febrian Nur Cahyo dengan NIM 23.029.007. Yang terakhir ada saya sendiri, Sultan Grisada, dengan NIM 23.029.161. Nah, adapun untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selamat malam. Di sini sebelum kita memasuki inti utama dari materi ini, saya ingin menjelaskan sedikit dari latar belakang dari rokok elektrik ini. Nah, penggunaan rokok elektrik pada kalangan remaja di lingkungan sekarang itu menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan studi kasus yang kami dapati, sekitar 40% remaja pernah mencobai rokok elektrik. Sementara pengawasan terhadap penjualan dan promosi masih belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya upaya advokasi yang melibatkan berbagai pihak agar penggunaan rokok elektrik dapat dikendalikan sejak dini. Nah, adapun hal yang mendukung diantaranya, pertama adalah tingginya penggunaan rokok elektrik, yang kedua adalah regulasi daerah yang belum memadai, terus yang ketiga adalah iklan yang masih mudah diakses dan tersebar di mana-mana, dan yang keempat adalah edukasi masyarakat yang masih rendah. Selanjutnya, adapun identifikasi isu yang kami dapati, yang pertama itu adalah masalah utama dalam studi kasus ini itu bukan tingginya penggunaan rokok elektrik, tapi juga lemahnya dukungan dan kebijakan dari pemerintah, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat secara meluas. Nah, apabila kondisi ini terus berlangsung meningkat, risiko penggunaan rokok elektrik pada remaja akan semakin meningkat sehingga diperlukan adanya strategi advokasi yang komprehensif. Nah, adapun beberapa isu yang kami temukan, yang pertama itu adalah tingginya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja, kemudian belum adanya regulasi daerah, kemudian promosi masih ditemukan dan disebar di mana-mana, kurangnya edukasi kesehatan dan belum optimalnya kolaborasi lintas sektor. Kemudian di sini ada tujuan advokasi. Nah, advokasi ini memiliki dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, advokasi itu dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik melalui pendekatan edukasi, kerjasama, lintas sektor, dan dukungan kebijakan. Dengan adanya advokasi ini, diharapkan seluruh stakeholder memiliki komitmen yang sama dalam melindungi remaja dari dampak penggunaan rokok elektrik. Kemudian untuk tujuan khususnya, pertama, meningkatkan pengetahuan remaja, mendorong dukungan pemerintah daerah, memperkuat kerjasama dengan sekolah dan kampus, serta mengoptimalkan media sebagai sarana edukasi. Selanjutnya akan dilakukan teman saya. Selanjutnya adalah strategi advokasi, di mana strategi advokasi difokuskan pada 3 strategi sasaran utama, yaitu ada pemerintah daerah, lingkungan kampus, dan media. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung dalam membangun lingkungan yang mampu menekan penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja. Yang pertama ada pemerintah daerah, di mana bentuk strateginya adalah audiensi dan menyampaikan data. Yang kedua ada kampus, di mana bentuk strateginya adalah seminar, penyuluhan, dan juga poster. Dan yang ketiga ada media, di mana bentuk strateginya adalah kampanye melalui media sosial. Adapun rancangan kegiatan advokasi yang kami ingin lakukan adalah pelaksanaan advokasi dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu kampanye kesehatan, lobby, dengan kepada pemangku kepentingan, dan pembangunan jejaring kerja sama. Ketiga kegiatan tersebut dirancang agar tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk keberlanjutan program. Adapun rancangan kegiatannya dari segi kampanye, yaitu pertama, penyuluhan interaktif, kedua, diskusi, ketiga ada leaflet, keempat ada poster, dan yang kelima ada publikasi media sosial. Adapun rancangan pada saat lobby, yang pertama ada audiensi, yang kedua ada penyampaian tujuan kegiatan, yang ketiga ada permohonan dukungan.
Selanjutnya, ada pun rancangan pada saat networking. Yang pertama ada kerjasama dengan sekolah, yang kedua ada tokoh masyarakat, dan yang ketiga ada media sosial. Next. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas program advokasi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Adapun aspeknya, yang pertama ada pelaksanaan, dengan metodenya adalah checklist. Yang kedua ada partisipasi, dengan metodenya adalah daftar hadir. Yang ketiga ada pengetahuan, di mana metodenya adalah pretest dan post-test. Yang keempat ada publikasi, di mana metodenya adalah dokumentasi. Dan yang kelima ada kepuasan, di mana metodenya yang kami lakukan adalah kuesioner. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Rehan. Mungkin bisa masuk ke materi indikator keberhasilan. Jadi di dalam monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana di awal. Nah, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas program advokasi kesehatan gitu ya. Nah, dari hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Nah, apa sih targetnya gitu? Nah, kita tuh menargetkan lebih dari 80% nilai post-test meningkat setelah dilakukannya pemberian pemahaman terhadap masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada kegiatan terlaksana dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga ada terjalinnya koordinasi lintas sektor, bisa pemerintah ataupun pemangku kebijakan lainnya. Nah, selanjutnya ada edukasi dipublikasikan melalui media sosial. Selanjutnya yang terakhir ada peserta berkomitmen menghindari rokok elektrik. Nah, adapun kesimpulan dari hasil advokasi kesehatan tentang larangan rokok elektrik, yaitu penggunaan rokok elektrik pada remaja merupakan isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian bersama. Nah, advokasi kesehatan ini berguna untuk menguatkan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi yang sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi remaja sekitar. Nah, selanjutnya ini adalah bukti dari edukasi advokasi kesehatan yang kami lakukan di sekitar lingkungan kampus 3, tepatnya di belakang kampus 3, yaitu di Warmindo. Nah, sasaran kami yaitu mahasiswa aktif pada Universitas Ahmad Dahlan dengan memberikan edukasi terhadap mereka berupa larangan vaping ataupun melakukan penyedotan rokok elektrik gitu, karena sangat berbahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Nah, lalu ini adalah sumber-sumber yang kami cantum ataupun kami gunakan untuk membuat laporan ataupun PPT yang telah kami presentasikan. Mungkin bisa dilanjut Mas Rehan untuk menutup karena harus merasa. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.